Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru rohani kita Abu Yasih Haji Amran Wali Al-Khalidi sebagai guru mursyid yang arif billah, yang insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir dan batin, sehingga perjalanan dakwah kesufian ini bisa berjalan dengan lancar dan baik di negeri kita Indonesia maupun sampai ke negara-negara lainnya. Yang kami hormati narasumber kami pada kesempatan ini, yang kami sebut dengan tahdim, Tengku Ismail Datu. Sebelum Pak Tengku kami persilakan untuk memberikan pengantar, izinkan kami menyampaikan riwayat pendidikan atau kurikulum vitae dari narasumber pada kesempatan ini. Jadi Pak Tengku Ismail Datu ini adalah asli Gorontalo. Riwayat pendidikan, beliau adalah lulusan pesantren Al-Khairat pada tahun 86. Kemudian pada tahun 1989 beliau mengikuti sekolah di pesantren Darussalam Melabo sampai dengan tahun 1995. Kemudian belajar lagi di pesantren Serambi Mekah pada tahun 1999 dan di pesantren Darul Ulum Sumatera Barat pada tahun 2000. Menikah dengan putri Gorontalo dan hari ini beliau dikaruniai satu anak, dan sekarang hari-harinya mengisi majelis-majelis kesufian yang ada di Gorontalo. Inilah yang kami sampaikan, bahwa pada kesempatan ini tema kita kali ini, para pemirsa, yaitu bagaimana membuka minat masyarakat terhadap tauhid tasawuf, dan kita kaitkan dengan momentum kita, yaitu momentum Ramadan, sehingga pelaksanaan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada fase 10 hari kemarin, alhamdulillah secara fisik kita bisa lewati, dan masyarakat Islam, masyarakat Gorontalo khususnya memasuki fase kedua, 10 hari kedua. Inilah yang kita akan bicarakan pada kesempatan ini, bagaimana pelaksanaan bulan suci Ramadan ini, puasa ini, dikaitkan dengan persepsi kita terhadap kesufian atau tauhid tasawuf. Nah, disinilah kita akan inginkan pada Tengku Is untuk menyampaikan apa dan bagaimana kita menghadapi bulan suci Ramadan ini, dan kita kaitkan dengan kesufian atau tauhid tasawuf. Mungkin itu dari kami, dan kami persilahkan kepada Tengku Is untuk memberikan pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yusiku ayati 'alan nas zamanun la yabqa minal islam illa ismu wala yabqa minal quran illa rasmu masajiduhum amirah wa yaharabun minal huda ulama'uhum sarru man tahta adimis syama'i man indahum takhrujul fitnah wa fihi ta'ud. Pemirsa TV Maimusa yang dirahmati Allah, jamaah Majelis Al-Zikra serta pimpinan Majelis Tasawuf Kabupaten Bani Bolango, Pak Dr. Najamuddin serta Pak Dr. Zulkifli, bapak-bapak yang saya hormati. Tentunya marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini atas hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak luput daripada doa murabi kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, sehingga pada pagi yang cerah ini kita mesti diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat berbincang-bincang dalam rangka melatih-latih ilmu, melatih-latih tubuh ini untuk kita bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan insyaallah dengan kita banyak bersalawat kepada baginda, selalu istiqamah dan selalu mengikuti ajarannya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama warasatul anbiya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kondisi masyarakat, kondisi umat yang terlihat pada saat ini ada terjadi kemerosotan. Nah, khususnya pada ajaran ketauhidan. Maka pada dewasa ini patut untuk kita dan senantiasa untuk membicarakan, untuk mendakwakan ketauhidan. Kenapa kami katakan demikian? Banyak para kawan-kawan kami, para guru-guru kami menyampaikan tentang syariat. Maka kami dalam hal ini dari Majelis Tasawuf dan Majelis Al-Zikra ingin menyampaikan, ingin berbagi konsep-konsep dakwah, terutama dalam hal ilmu kesufian. Maka perlu kami jelaskan bahwa betapa perlunya ketauhidan di dalam kehidupan ini, karena hanya dengan konsep-konsep ilahiyah, hanya dengan konsep-konsep ketuhanan yang dapat meruntuhkan peradaban, perilaku yang kita lihat di mana-mana sudah terjadi kesimpangan dalam konteks kemungkaran, kelesuhan dalam beribadah. Ini disebabkan karena
keyakinan yang rapuh. Maka dalam hal ini kami melihat khususnya di Gorontalo justru ajaran-ajaran kesufian, ajaran-ajaran tasawuf yang dapat mengangkat harkat derajat negeri yang kita cintai ini, tetapi pada saat ini kita menyaksikan dan melihat di mana-mana sudah sangat kurang diperbincangkan tentang kesufian ataupun ketauhidan di tengah-tengah umat yang kita cintai ini. Saya terkesan dan teringat di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, yusiku an ya'ti 'alan nas zamanun la yabqa minal Islam illa ismu. Di mana hampir datang pada suatu masa. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, sayati zaman al-Islam illa ismun, Al-Quran illa rismun, masajidahum ghamiru, al-ulama hum syarru. Jadi kalau kita melihat daripada apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa zaman inilah kita melihat di mana-mana Islam hanya sebagai merek, Al-Quran hanya sebagai simbol, masjid banyak dibangun di mana-mana, tetapi pada faktanya kita lihat sembahyang sangat kurang. Bahkan kami pernah temukan ada masjid yang pada waktunya masih ditutup. Ini disebabkan karena keimanan yang sudah rapuh, sehingga mengklaim diri sebagai orang yang beriman, mengklaim diri sebagai umat Islam, tetapi pada kenyataannya ajaran-ajaran Islam sudah sering ditinggalkan. Maka patutlah kita untuk menyikapi hal ini. Bagaimana kita dapat berbagi dengan umat, berbagi dengan masyarakat, berbagi dengan saudara-saudara kita, berkasih sayang untuk dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Tentunya kami melihat daripada sisi kesufian dalam hal ini konteks tauhid tasawuf. Terjadi kelesuhan di dalam beribadah. Terjadi kemungkaran, terjadi kenifakan, kebencian, permusuhan. Itu disebabkan karena iman yang rapuh. Karena kami melihat bahwa substansi sebenarnya yang namanya orang beriman ataupun buah daripada iman itu menumbuhkan akhlak. Tetapi pada kenyataannya kita lihat sekarang ini banyak orang yang beriman, banyak orang yang beramal, banyak orang yang berzikir, tapi masih kurang mencapai tujuan sebagaimana yang kata Rasulullah SAW, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sesungguhnya solat itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Solat itu sebenarnya bagian daripada zikir. Oleh untuk itu, kalau kita melihat daripada kacamata kesufian, yang dapat menegah, yang dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kemalasan, kelesuan di dalam beribadah, itu bukan dengan ilmu. Dan itu bukan dengan amal yang dapat mencegah kekejian di dalam batin kita. Tetapi yang dapat mencegah kekejian dalam batin kita, kemalasan di dalam kita beribadah, itu tentunya dengan bagaimana kita berhakikat. Bagaimana ada hal syuhud di dalam batin kita,
sehingga nyata bagi kita keberadaan Allah dan kita dapat menempatkan diri sebagai hamba Allah. Kita dapat menempatkan diri sebagai orang yang selalu di dalam pemeliharaan Allah. Tentunya untuk dapat ke sana, maka tidak cukuplah dengan kita berislam dan beriman. Maka harus ada kelengkapannya yang dikatakan dengan ihsan. Kenapa demikian? Karena rukun agama itu apabila satu kita tinggalkan, maka agama kita itu pincang. Rukun agama itu apa? Islam, iman, dan ihsan. Nah, jadi konsep tauhid tasawuf, konsep kesucian itu muncul daripada ajaran Islam. Yang namanya taubat, yang namanya ikhlas, yang namanya muhasabah, yang namanya tafakur, itu ada di dalam ajaran Islam. Maka kita melihat bahwa patutlah bagi kita untuk belajar khususnya ilmu tauhid tasawuf. Tetapi dilihat pada kenyataan di masyarakat dengan kata-kata tasawuf, banyak orang yang masih berpikir kalau seandainya belajar tasawuf katanya mau gila ya. Iya, katanya mau gila. Padahal ini adalah merupakan doktrin, doktrin para orientalis, supaya ketika kita belajar tasawuf, itu iman kita kuat. Nah, kalau iman kita kuat, keyakinan kita kuat, maka dengan apapun akan tidak dapat mempengaruhi kita. Nah, kita melihat coba kemerdekaan Indonesia. Di dalam alinea undang-undang ya, bukan undang-undang dasar 45. bahwa kemerdekaan Indonesia itu dengan rahmat Tuhan yang atas rahmat Tuhan, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Berarti di sini kita melihat bahwa bukan itu senjata, bukan itu bambu runcing, bukan itu pedang dan lain sebagainya yang dapat mencapai kemenangan, tetapi yang dapat mencapai kemenangan itu adalah merupakan keberkahan. Atau sekarang kita lihat, kita mendapatkan harta, mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan sehingga kita bisa beramal, itu bukan dengan rahmat Tuhan, tetapi dengan diri. Inilah penyebab sehingga walaupun kita zikir-zikir, walaupun kita ibadah-ibadah, tetapi penyakit-penyakit nafsu itu masih tetap bersarang di dada kita, karena kita tidak dapat menyaksikan bahwa apa yang kita lakukan itu semua bantuan dari Allah. Apa yang kita peroleh itu semua pemberian Allah. Nah, ketika kita merasakan dan menyaksikan bahwa apa yang ada pada kita itu merupakan pemberian atau penikmat dari Allah, merupakan pertolongan Allah, bantuan Allah, maka demikian rasa keakuan, rasa kebesaran diri untuk mengatakan bahwa ya kalau dalam bahasa hari-hari, kalau bukan saya, tidak mungkin saya akan dapat ini. Nah, kalau begitu, di mana keimanan kita? Maka disinilah perlu ada satu konsep, ada satu ajaran ilmu yang perlu diangkat yang namanya ilmu kesufian, yang kita khususnya bagi kami sebagai anggota Majelis Tasawuf itu dinamakan dengan Majelis Tauhid Tasawuf, supaya insya Allah dengan kita bertauhid tasawuf maka kita akan bisa berakhlak yang baik, kita akan bisa berakhlak yang mulia, dapat saling tolong menolong, kemudian kita bisa selalu patuh dan taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita bertauhid tasawuf, maka jelas kita akan lesuh, kita akan terlihat keakuan diri, dan penyakit-penyakit kita itu tidak akan hilang. Karena bagi kami, khususnya oleh guru kami, seorang
ulama besar yang diakui oleh dunia dan mungkin khususnya pada masyarakat Gorontalo, di mana guru kami telah mengadakan suatu event dalam kegiatan Islam, dalam hal ini muzakarah kesufian yang pada tahun 2017 itu diadakan di Pesantren Al-Huda. Kemudian pada tahun 2019 itu diadakan di Limboto dan Kabupaten Bone Bolango. Beliau sebenarnya ingin mengangkat kembali ajaran-ajaran kesufian yang sudah terpendam lama di negeri sufi yang ada di Gorontalo ini. Maka kami sebagai murid-murid beliau, sebagai anggota daripada Majelis Tasawuf, kemudian bekerja sama dengan Majelis Al-Zikra di bawah bimbingan juga daripada Majelis Tasawuf, insya Allah ini bisa dapat bermanfaat khususnya pada kami kawan-kawan dan pada masyarakat umumnya untuk masyarakat provinsi Gorontalo. Tanpa bertauhid tasawuf kita akan jauh dengan Allah. Tanpa bertauhid tasawuf maka ketika kita akan beribadah bukan kita beribadah kepada Allah, tetapi kita akan beribadah pada selain Allah. Termasuk kita beribadah pada diri kita. Itu di dalam beribadah terjadi hal-hal yang demikian, maka ibadah kita itu bisa dikatakan sia-sia. Kenapa demikian? Karena makna daripada pengertian tauhid tasawuf. Ya, tauhid itu yang dimaksud adalah hakikat. Hakikat yang dimaksud adalah nur ataupun cahaya Allah. Nah, tasawuf yang dimaksud adalah tarekat. Tarekat yang dimaksud adalah sangkutan hati, kemauan hati kita berada di hadapan Allah. Berarti kita hadir di hadapan Allah, itu namanya sampaikan kepada masyarakat supaya nilai-nilai kesufian, nilai-nilai keimanan yang ada di tengah-tengah umat kita, khususnya saudara-saudara kita lebih bersinar lagi. Kita mau mulai dari mana? Bisa belajar tasawuf. Lalu kemudian saat ini kita sementara puasa. Bagaimana kita memulai tasawuf dan di saat yang sama kita bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan baik dan memang betul-betul kita rasakan nikmatnya. Nah, bagaimana pandangannya Pak Ustaz? Ya. Ini menarik. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana ada kata-kata kutiba. Kemudian kata-kata siam, kalimat kutiba dan kalimat siam. Nah, namun sebelumnya itu dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini menarik. Nah, untuk kita dapat mencapai puasa yang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala lewat hadis Rasulullah SAW bahwa puasa itu adalah untuk aku. Nah, dan aku akan membalasnya. Nah, tentunya orang yang dapat berpuasa sebagaimana yang disyariatkan dengan syariat Nabi dengan syariat Nabi Muhammad SAW, dia berpuasa pertama di dalam tafsir Jalalain dijelaskan makna siam itu imsak. Dan di segi ilmu fikih dan berbagai macam kitab, siam itu ataupun siam itu namanya imsak dalam bahasa. Tetapi pada makna imsak di dalam tafsir Jalalain itu imsak anis syahwatil batin. Anis syahwatil batin. Jadi menahan daripada keinginan batin kita. Jadi syahwat. Imsak anis syahwatil batin. Nah, jadi menahan daripada keinginan batin. Bukan hanya menahan daripada keinginan makan dan minum. Kalau keinginan makan dan minum,
itu kita hanya namanya menahan lapar. Nah, kalau kita menahan daripada keinginan hawa kita, nah, barulah kita bisa dapat mencapai puasa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Puasa kata Allah, puasa itu untuk aku. Maka berpacu dari itu, untuk dapat menahan itu, untuk kita dapat mengekang nafsu kita, tentunya tidak melihat bahwa diri ini mampu untuk dapat menahan hawa itu bukan dengan ilmu dan bukan dengan amal pada konteks ajaran kesufian. Kenapa demikian? Banyak orang berilmu, banyak orang beramal, tapi ketika dia beribadah linglung, dia banyak tengok sana, tengok sini. Ya kan? Dalam makna begini, dia melakukan ibadah. Ibadah ini berarti mentauhidkan Allah. Nah, ini. Makna ibadah itu tauhid sebenarnya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ai liya'rifuni. Ai liwahduni. Dengan makna bahwa kalau dikatakan dengan ibadah berarti dia mentauhidkan Allah. Berarti pengertian dia mentauhidkan Allah berarti hanya Allah. Kalau dia katakan bahwa hanya Allah, maka pandangan batinnya dia melihat inilah bantuan Allah. Inilah kasih sayang Allah. Inilah pemberian Allah. Sehingga ini wajahtu wajhiyah min wajhin. Ketika dia beribadah itu hadap hatinya kepada Allah. Nah, orang berpuasa yang batinnya selalu kehadap kepada Allah, maka dia akan dapat menahan daripada hawa. Dia akan dapat menahan daripada syahwat batin. Apa syahwat batin ini? Keinginan mata ini suka kemana? Suka melihat hal-hal yang tidak baik. Kemudian perasaan ya, yang ingin melihat kepada makanan, keinginan ini, keinginan itu. Nah, tapi kalau perasaannya zauk dia hadapkan kepada Allah, nah, maka dia tidak teringat. Nah, dia tidak teringat kepada hal-hal yang membatalkan nilai-nilai puasa itu tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat daripada apa yang dikatakan oleh mufassirin, makna daripada ibadah itu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan konsep tauhid tasawuf, kita melakukan ibadah ini, hati kita itu tersangkut kepada Allah. Makna tersangkut kepada Allah ini, dia selalu berkemauan, untuk mengingat Allah. Kenapa? Karena dia melihat betapa baiknya Allah pada dirinya. Betapa sayangnya Allah pada dirinya. Semua yang dia miliki, baik harta dia, anak dia, istri dia, diri dia, itu datang dari Allah. Maka tidak cukup dia hanya sekedar berpuasa untuk dapat membalas ini. Nah, maka untuk masuk ke sana supaya bisa dia dapat betul-betul bermuwajah dengan Allah, maka dia hadapkan hatinya tentu dengan jalan syuhud, tentu dengan jalan hal, ataupun dengan jalan bertauhid tasawuf. Artinya dia sangkutkan hati dia kepada Allah. Ketika dia menjalankan ibadah itu, dia seolah-olah ada di hadapan Allah. Inilah yang dimaksud dengan ka'annaka tarahu. Nah, jadi dia melakukan itu seolah-olah dia ada di hadapan Allah, maka dia tidak terpikir yang lain. Sehingga keinginan-keinginan itu padam. Padam dengan apa? Padam dengan cahaya kebesaran Allah. Cahaya kasih sayang Allah, cahaya sifat asma dan masuk padanya, sehingga rupanya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Sebenarnya itulah makna yakin. Nah, kadang-kadang kita seperti kawan-kawan pernah menyampaikan kepada saya, Pak Ustadz,
bagaimana itu keyakinan yang dapat menghancurkan keyakinan yang belum yakin. Nah, jadi keyakinan menghancurkan keyakinan yang belum yakin. Itu pada konsep bagaimana? Nah, saya bilang sebenarnya coba dilihat. Keyakinan itu bukan hanya sekedar percaya. Kalau keyakinan hanya sekedar percaya, maka terjadilah seperti keadaan kita sekarang ini, malas beribadah, terjadi selalu kemungkaran di dalam batin, rasa sombong, rasa ini, rasa ini, karena keimanan itu hanya sebatas kepercayaan. Tetapi keimanan kalau dia naik sedikit dengan makna dia dapat menyaksikan kebesaran Allah, maka keyakinan inilah yang dapat membawa dia untuk sampai kepada yang diyakini. Maka oleh ulama-ulama mutasawwifin mengatakan bahwa keyakinan itu merupakan kendaraan. Jadi kendaraan. Jadi kendaraan ini yang membawa dia kepada yang dimaksud, yang dia yakini. Saya kasih contoh begini. Nah, kita yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa. Nah, Allah itu yang menghendaki. Wa ma tasa'una illa ma yasha. Kita yakin. Tapi kenyataannya dia yakin Allah itu kuasa, tapi dia sifat sombong itu, sifat kebesaran itu, sifat kebesaran diri, keakuan diri itu tidak pernah hilang. Berarti dia merasa dia lebih hebat, dia punya kehebatan daripada kehebatan Allah. Padahal dia yakin kehebatan hanya milik Allah. Nah, ini disebabkan karena keyakinan itu hanya sebatas informasi, sebatas kepercayaan saja. Tetapi kalau keyakinan seperti apa yang dikatakan oleh ulama mutasawwifin, bahwa keyakinan itu seperti ibarat kendaraan. Dia yakin. Mana? Contohnya, dia yakin Allah itu kuasa. Berarti keyakinan ini yang membawa kepada Allah sehingga dia terlihat tidak punya upaya. Dia tidak punya daya. Yang punya daya hanya keyakinan inilah yang membawa dia ke sana sehingga menghapus rasa kebesaran dia, rasa memiliki dia kekuatan. Karena dia tinggalkan. Maka ulama-ulama mutasawwifin dalam kitab lain dikatakan bahwa sebenarnya makna keyakinan itu keluar engkau dari diri engkau. Keluar engkau dari ilmu engkau. Keluar engkau dari keadaan engkau. Baru dikatakan dengan yakin. Supaya apa? Supaya tauhid kita bisa baik. Karena makna tauhid itu bersih. Makna tauhid itu hanya Allah. Makna tauhid itu bahwa terlihat semua yang terjadi itu datangnya dari Allah, dengan Allah. Nah, itu namanya tauhid. Nah, dari dengan konsep seperti itu, insya Allah dengan tauhid kita kuat, mudah-mudahan kita dapat menjalani ibadah puasa, ibadah sholat dan lain sebagainya. Dia tidak melihat dirinya. Nah, dia melihat bahwa inilah perintah Allah pada dirinya, sehingga dia dapat menempatkan diri sebagai hamba yang hina dengan perintah Allah, maka dia melakukan apa yang diperintahkan Allah itu seolah-olah dia ada di hadapan orang yang memerintah. Kalau kita melakukan perintah, merasa bahwa kita jauh daripada orang yang memerintah, maka segala macam kita buat. Maka ajaran inilah yang perlu disampaikan. Karena kenapa demikian? Itulah konsep-konsep tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan nanti kalau belajar akan jadi gila, akan jadi stres. Tidak. Tasawuf itu maknanya hati. Hati yang berkemauan. Hati yang tersangkut kepada Allah. Sehingga dia selalu menjalani, mentaati apa yang diperintahkan Allah. Terlihat dengan mata hati dia, rasa dia, seakan-akan dia ada di hadapan Allah, maka hilang ananiyah dia. Nah, kalau tasawuf untuk cari kemegahan, untuk cari kekaramatan, itu bagi kami, kata guru kami, Abuya, mengatakan bahwa kekaramatan itu sampah. Nah, karena tujuan hidup kalau hanya mencari kekaramatan, tujuan hidup kalau hanya mencari kepentingan diri, maka selalu ada di wilayah kesyirikan. Syirik inilah yang penyebab kita terjadi
gontok-gontokan, terjadi kesalahpahaman karena merasa diri besar. Baik Ustadz, berbicara tentang nafsu batin. Ini bagaimana cara kita membunuh atau menekan nafsu batin? Kalau soal makan dan minum katanya sudah selesai. Jadi selesai. tidak ada lagi ini malah berubah menjadi tidak ada lagi perasaan ingin makan dan minum saat berpuasa. Tetapi batin ini masih terus bergejolak. Beliau meminta apakah Ustadz bisa memberikan petunjuk atau cara atau metode bagaimana agar batin itu terarah pada Allah. Pertanyaan dari Pak Amran. Tentunya untuk bagaimana memperbaiki batin ataupun dikatakan lain memperbaiki nafsu. Nah, jadi memperbaiki nafsu tentunya kita harus mencari seorang yang dapat membimbing kita. Kalau kita hanya sekedar membaca-baca dan sekedar beramal-amal tanpa ada bimbingan daripada seorang mursyid yang kamil mukamil, ya, itu dipertanyakan. Karena yang dapat membunuh hawa, keinginan pada selain Allah, itu bukan dengan ilmu, seperti yang saya katakan tadi. Itu bukan dengan amal. Tetapi dengan nur. Ataupun dengan hakikat. Ataupun dengan ya, kita berkawan, ya, kita berguru dengan orang yang bersama Allah. Nah, orang yang bersama Allah berarti orang yang mendapatkan nur. Nah, orang inilah yang dapat membimbing kita. Yang dapat mengarahkan batin kita. Nah, siapa itu? Itulah namanya mursyid yang kamil mukamil. Kalau kami ditanyakan kepada saya pribadi, khususnya kami dari Majelis Tasawuf, kami katakan Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi sebagai mursyid yang kamil mukamil. Yang saat sekarang ini banyak ulama-ulama mengatakan bahwa beliaulah yang ada satu-satunya untuk zaman sekarang ini orang yang wali ataupun dikatakan wali kutub. Nah, kenapa demikian? Karena untuk dapat membunuh hawa itu dia harus berhakikat. Dia harus berhakikat dengan makna bahwa harus ada cahaya ini di dalam batin si hamba itu. Cahaya sifat, cahaya kebesaran Allah harus ada pada hamba itu sehingga hamba ini, insan ini dapat keluar dia daripada perangkap-perangkap hawa ataupun keinginan-keinginan selain Allah. Maka tauhid tasawuf lah, nah, yang dapat mengangkat ini. Kenapa demikian? Karena tauhid tasawuf itu dengan kata lain, saya katakan, tasawuf itu namanya hati. Hati yang berkemauan kepada Allah. Hati yang berkemauan kepada Allah, hati yang tersangkut kepada Allah, itu namanya tarekat. Kalau berbicara tarekat, berarti ada namanya guru. Guru yang dapat membimbing ini. Jadi tarekat ini dengan mana? Supaya kita terlatih batin kita untuk selalu hadap kepada Allah. Sehingga cahaya ataupun nur itu dapat menghancurkan ini. Ya. Coba kita lihat. Orang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Hari-hari, setiap saat bahkan, dia mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi habis dia ucapkan itu, dia diperangkap oleh setan. Kalau begitu, apa salah ayat ini?
Bahkan di dalam membaca Al-Quran, kata Allah, di dalam Al-Quran mengatakan bahwa iza qara'atul Quran fasta'in. Allah itu banyak dia punya gangguan. Tapi bagaimana memutuskan ini? Bagaimana memutuskan gangguan-gangguan ini? Yang dapat memutuskan gangguan ini, itulah lagi-lagi kami katakan, yang dapat memutuskan ini adalah dengan nur ataupun dengan hakikat. Maka terlihat apa yang datang pada kita itu merupakan dari Allah. Kalau demikian, bukan itu yang kita maksud, bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan Allah. Nah, dekat dengan Allah, maka yang datang itu terhapus dengan sendirinya. Tapi kalau kita tidak kita membentengi dengan benteng cahaya sifat, cahaya asma, cahaya zat yang ditarbiyah oleh seorang murabi, seorang guru yang kamil mukamil, maka susah kita untuk dapat menjalani itu. Maka dalam hadis Rasulullah akan mengatakan, kun ma'allah wa illam takun kun ma'a man ma'allah. Jadilah kamu beserta Allah. Kalau tidak bisa kita dekat dengan Allah, maka dekat-dekatlah kamu bersama orang yang dekat dengan Allah ataupun orang yang bersama Allah, supaya fuyutnya itu bisa melimpah kepada kita. Yang alhamdulillah khususnya dengan keberadaan Abu Yasir Haji Amran Wali Al-Khalidi yang datang ke Gorontalo, alhamdulillah kawan-kawan kita yang tadinya lagi malas beribadah, kemudian masih senang pada keinginan-keinginan yang tidak-tidak, dengan keberkahan daripada tauhid tasawuf di bawah bimbingan Abu Yasir Haji Amran Wali Al-Khalidi, alhamdulillah dapat dirasakan dan dapat memberi manfaat di dalam kehidupan. Baik, terima kasih Tengku. Mungkin ada sahabat-sahabat lain ingin menambahkan atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Kami persilakan Pak Dokter. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kajian kita atau bincang santai kita pada siang hari ini terkait dengan tauhid tasawuf yang dikaitkan dengan puasa. Karena memang saat ini kita sedang berada di bulan Ramadan. Ada beberapa hal tadi saya lihat memang penting untuk diberikan stressing, terutama istilah-istilah yang kesannya sudah agak negatif. Ya. Nah, padahal kan bagi kita tidak usah berdebat soal istilah, karena jurusan tasawuf itu sampai di S3, bahkan ada guru besar tasawuf yang dilahirkan dari perguruan tinggi. Nah, cuma kan sekarang ini yang berkembang tasawuf di masyarakat yang sudah bercampur dengan kebatilan, kesyirikan, sehingga ini mengganggu tasawuf. Karena memang perlu bagaimana membumikan tasawuf ini supaya istilah-istilahnya tidak terlalu melangit. Nah, salah satu contoh misalnya tadi disebut cahaya Allah. Ya. Nah, ini kan langsung orang berpikir macam-macam ketika disebut cahaya Allah. Setelah saya menerima melalui majelis ini, khususnya yang disampaikan oleh Dr. Hairun Nas, Wali Nangro Jakarta, itu justru menjelaskan secara sederhana, tidak seperti yang kita anggap terlalu rumit. Dia menjelaskan, tidak usahlah terlalu menjelaskan cahaya Allah terlalu membingungkan. Ketika kita ditimpa musibah dan kita bersabar dengan musibah itu, nah sabar itulah cahaya Allah. Artinya cahaya Allah masuk ke batin kita ketika kita bisa bersabar dengan musibah itu. Nah ini perlu, saya kira ada semacam penyederhanaan, karena memang apalagi di era modern ini, justru cahaya-cahaya pangkat, cahaya jabatan, cahaya istri, cahaya anak itu yang menguasai batin, sehingga cahaya Allah tidak bisa masuk. Nah ini perlu, saya kira kita sharing yang lebih baik, yang lebih untuk kebutuhan-kebutuhan kita saat ini yang lebih
disederhanakan karena memang kesan-kesan ini sudah terdoktrin di tengah masyarakat untuk kemudian menyulitkan kita mendakwahkan kesufian ini. Demikian. Ya, sebelum dijawab Pak Dokter ada Ya. pertanyaan dari Pak Arjo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau saya pribadi memang agak sulit untuk memahami secara cepat tentang tauhid tasawuf karena kita kan selalu mengandalkan logika, akal berpikir. Namun seiring dengan belajar dan melatih maka ini perlahan-lahan kita bisa paham. Ada salah satu ajaran tauhid tasawuf ini yang tapi saya lebih mengangkat ini kasih sayang ini terhadap alam, terhadap tumbuhan, terhadap hewan, terhadap batu-batuan, gunung, ya, apalagi terhadap manusia. Ya, secara sederhana, kalau saya kebetulan orang pertanian, ya, bapak-bapak juga ini juga teman pertanian. Kita selalu berinteraksi dengan tanaman. Nah, ternyata salah satu keberhasilan yang bisa memunculkan produktivitas tanaman ini adalah kita berkasih sayang dengan tanaman itu. Tumbuhkan rasa cinta kita, misalnya kita mau tanam jagung. Kita cinta jagung. Dengan rasa cinta itu maka akan muncul kepedulian. Kita peduli. Misalnya jagung ini butuh makan. Makan apa? Nah, kita beri pupuk. Media tumbuhnya seperti apa? Nah, kita harus perbaiki dia terhindar dari hama penyakit seterusnya. Nah, sehingga ini terbukti. Waktu Pak Dokter Najamuddin ini memelihara sayur, dia bilang sama saya, kenapa itu sayur kuning-kuning? Langsung saya, kurang peduli. Mungkin dia tidak jaga liar, dia tidak jaga obat, jadi kuning penyakit. Kasih sayang. Kurang peduli sama tetangga akan menguning. Jadi ini, itu baru terhadap tanaman dan tumbuhan. Kepada hewan, misalnya kita pelihara kambing, kucing atau sapi, ya. Kita harus peduli. Mereka itu butuh sentuhan. Ini yang sederhana. Apalagi kepada manusia. Dan manusia ini kita tidak perlu batasi. Misalnya kita batasi di lingkungan keluarga, hanya itu yang kita cintai. Di lingkungan kita atau di negara kita, semua manusia, karena kita ini semua adalah ciptaan Allah. Mungkin kalau itu terwujud, maka apa yang dimaksud dengan cahaya kasih sayang itu masuk sebagai sifat itu masuk dalam batin. Nah ini jadi saya memandangi secara sederhana dan itu butuh waktu untuk Melatih. ya melatih bagaimana. Baik, masih ada teman-teman lain? Jadi sebelum kasih ke Tengku, jadi Pak Dokter ini meminta agar istilah-istilah yang melang itu diterjemahkan kepada diturunkan ke hal-hal yang faktual, turunkan ke bumi. Kemudian dari Pak Ilahuddin, bagaimana kita memandang kasih sayang Allah, menumbuhkan rasa kasih sayang Allah kepada diri dan makhluk lain. Mungkin itu. Nah, baik, pertama sama Pak Dokter ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu jadi menciptakan langit dan bumi. Jadi yang dimaksud dengan nur itu hakikat. Yang dimaksud nur itu hakikat. Apa itu hakikat?
hakikat itu asal. Nah, asal ataupun tujuan kita. Saya kasih contoh begini. Nah, tadi saya katakan Hawa itu tidak dapat dibunuh dengan ilmu. Tidak dapat bunuh dengan amal. Nah, itu tidak dapat dibunuh. Yang dapat membunuh Hawa itu, keinginan itu dengan nur saya katakan tadi, ataupun dengan syuhud, dengan hakikat kita menyaksikan, dengan hakikat. Jadi makna daripada nur itu seperti saya mau apa? Saya misalnya marah sama Bapak Ustadz Luri, Pak Ustadz Ruli. Saya marah ke beliau. Beliau membuat kesalahan sama saya, menurut pandangan saya, dan saya marah. Nah, jadi marah saya ini, walaupun kalau saya hanya berpegang dengan sebagai ustadz ataupun sebagai pengamal, itu tidak akan dapat membunuh marah ini. Nah, tapi bagaimana yang dapat meredah marah ini? Dengan kita melihat hakikat. Ya Allah, Ruli ini tidak bisa bikin apa-apa kecuali dengan izin Allah. Saya juga ini yang tidak bisa bikin apa-apa. Saya ini lemah. Yang ada pada saya ini tidak ada. Yang ada dari Allah. Apa yang kita mau bikin marah? Yang saya mau buat marah ini apa? Saya tidak punya. Nah, jadi melihat itu bahwa kalau dalam istilah itu cahaya sifat Allah. Jadi terlihat apa yang datang, perbuatan Allah itu, kasih sayang Allah itu, pertolongan Allah itu masuk pada diri ini, pada batin ini, maka dia dapat merasakan bahwa yang ada hanya Allah, tidak ada diri. Itu yang dapat membunuh itu hawa-hawa itu. Nah, jadi makna dengan nur itu, makna nur itu adalah hakikat. Jadi pengertian dengan hakikat itu melihat asal. Nah, hakikatnya es apa? Air. Hakikatnya es air. Nah, jadi dia tidak melihat esnya, tapi melihat airnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi memang agak sulit untuk dapat mencapai ke tingkat itu kalau kita hanya mencoba-coba dengan sendirinya. Maka suhud ataupun hal dan suhud, ilmu hakikat itu, ilmu tarekat itu, bahkan sampai ke tingkat ma'rifat, dia tidak akan sampai masuk ke wilayah kalau dia tidak mendapatkan bimbingan daripada seorang guru. Karena ini apa yang dia dapati ini dengan limpahan. Nah, limpahan kasih sayang guru itu. Limpahan kepedulian guru itu. Limpahan doa guru itu sehingga tercurah pada dia, maka dia dapat merasakan apa yang kemudian, ya kira-kira begitu Pak Dokter. Nah, supaya memang agak sulit sih kalau orang cahaya apa ini? Cahaya lampu. Nah, cahaya Allahu nurus samawati wal ard. Berarti hakikat berarti. Kan begitu. Inilah yang dapat seperti begini. Saya takut kepada harimau. Nah, karena harimau itu buas. Nah, buasnya ini tidak masuk ke saya. Maka walaupun saya bilang saya takut, tidak takut. Kenapa? Karena saya menceritakan harimau itu dalam keadaan tertawa. Dalam keadaan bersenda. Tuh harimau itu dia
panjaha DP kuku, DP apa segala macam. Nah, jadi ketakutan yang itu nyana ini akan hilang. Kenapa? Karena sifat makhluk itu, sifat buasnya itu tidak masuk. Nah, coba masuk. Maka dia takut. Kapan dia masuk? Ketika ada di hadapan, ada di hadapannya. Ketika dia ada di hadapan harimau, jangankan dia cerita kopi, cerita harta, DP diri pun dia sudah tahu. Kenapa? Karena sifat sujaknya harimau itu, sifat buasnya itu menerkam. Sehingga inilah seperti, jadi masuk itu cahaya harimau itu masuk sehingga hilang wujudnya, diliputi dengan yang ada pada dia cuma harimau. Cakar dia lari tiang 3 meter, dia bisa loncat karena dia tidak terlihat dirinya. Nah, dia menerkam di hawa itu. Kira-kira begitu. Terkait dengan kasih sayang. Inilah ajaran yang betul-betul ajaran yang murni, yang baik. Maka di dalam ilmu kesufian, dalam kitab Tanwirul Qulub, nah, dan guru kita Abuya Syekh Haji Amran Wali mengatakan, jadi makam yang mulia di bawah makam Nabi itu adalah makam-makam para orang-orang sufi. Nah, orang-orang yang bertauhid tasawuf. Kenapa demikian? Karena dia menjalani syariat ini, menjalani syariat Nabi, bukan syariat nafsu. Nah, ketika dia menjalani syariat nafsu, maka yang ada kepentingan diri. Maka susah dia untuk berkasih sayang. Nah, dia sembahyang, haji, belajar, majelis. Tetapi hatinya tidak tersangkut kepada Nabi. Nah, kita jauh dengan Nabi. Maka dikatakanlah tadi. Nah, harus guru yang bersambung kepada Nabi, Nabi bersambung kepada Allah, guru inilah yang bawa kita kepada Allah. Jadi seperti itu, tersambung. Jadi kasih sayangnya itu. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Dokter. Jadi kasih sayang, peduli, inilah ajaran ihsan ataupun ajaran orang bertarekat ataupun ajaran orang yang berhakikat. Kenapa demikian? Nah, karena dia melihat ini makhluk sama dengan dirinya. Dia melihat pohon itu sama dengan dirinya. Amrun jamaknya di mana? Sama-sama sama-sama ciptaan. Cuman bedanya kalau manusia bisa bawa oto, kan? Kalau pohon bikin kayu api. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi sampai itu ciptaan. Maka di sini ada saling kepedulian. Seandainya pohon itu dia gersang dan butuh bantuan. Dia butuh bantuan. Tentunya apa? Orang mesti siram atau kasih pupuk. Nah, kan begitu. Nah, ini baru bisa muncul take and give-nya itu ya. Nah, perasaan timbal balik itu ketika dia berhakikat. Dia melihat, ya Allah, seandainya kita ini pohon. Seandainya saya ini pohon. Tidak dikasih makan oleh pemilik kebun itu. Maka dia gersang, layu. Akhirnya dia mati. Maka di sinilah ajaran inilah yang dapat menemukan kita kasih sayang. Bahkan pada ulama-ulama tasawuf yang dulu-dulu ya, yang memang tingkat martabatnya sudah khawasul khawas. Nah, jangankan dia memetik pohon saja dia merasa berdosa. Karena dia melihat menyakiti. Nah, jadi kenapa demikian?
Karena dia selalu memandang. Dia memandang dirinya sama dengan dia. Bahkan dia berprinsip dia lebih baik daripada saya. Pohon itu berzikir. Was-sajaru wan-najmu yasjudani. Bintang-bintang, batu-batu berzikir, bersujud kepada berzikir. Sabbaha ma fis samawati wal ard. Bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang termasuk pohon. Seandainya manusia tidak bertasbih, tidak mau berzikir, mana baik? Pohon atau manusia? Mana baik? Batu atau manusia? Nah, maka inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum azanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adal. Jadi orang yang punya mata tapi tidak mau melihat, artinya tidak mau mempergunakan di jalan-jalan Allah. Orang punya hati tetapi tidak mau peduli, tidak mau mengingat Allah. Punya telinga tetapi tidak mau mendengar kebaikan-kebaikan. Nah, sama seperti tadi. Berarti dia tidak mau berzikir. Maka lebih baik pohon. Bahkan diibaratkan balhum adal. Ulaika kal an'am, mereka itu sama dengan binatang ternak, bahkan lebih parah. Balhum adal, lebih parah dari itu. Kalau kambing masih boleh memakan, dipotong. Tapi kalau orang dipotong, boleh makannya enggak? Berarti masih lebih baik. Nah, dengan ajaran kesufian inilah insya Allah akan tumbuh kasih sayang, peduli bukan hanya kepada sesama, tetapi peduli kepada makhluk. Karena dia selalu melihat, dia meletakkan dirinya sebagai hamba Allah, sebagai budak Allah. Maka dia selalu patuh taat menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Orang yang tidak dapat menempatkan dirinya sebagai hamba Allah, maka dia susah menjalankan perintah Allah. Ketika dia menjalankan perintah Allah dan dia tidak menempatkan diri sebagai hamba Allah, maka dia menginginkan keuntungan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia melihat, kita rebekin mesti. Tapi kalau hamba, kira-kira demikian. Ya baik. Terakhir kita closing statement atau ada kata-kata penutup dari Tengku. Kami persilakan, mungkin 2 menit ya. Silakan. Baik, harapan kami, karena coba kita melihat kembali kepada firman Allah sebagai rujukan kita, sebagai pedoman kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahui olehmu bahwa sesungguhnya tidak ada yang kuasa kecuali Allah. Tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Tidak ada yang menolong kecuali Allah. Tidak ada yang mengayomi, ya, yang memperhatikan, yang peduli kecuali Allah. Ini kalau kita letakkan pada kehidupan kita, dengan kita selalu berpandangan bahwa semua kebutuhan kita, diri kita, itu datang dari Allah, maka insya Allah akan tercipta yang kita inginkan. Pertama, kita menjadi hamba yang patut dan taat di hadapan Allah, karena dapat meletakkan diri sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, kita dapat berkasih sayang dengan sesama makhluk, dan kita juga dapat hidup berdampingan, bermesraan untuk terciptanya kehidupan yang damai, yang asri, yang sejahtera, yang aman, yang nyaman, yang baldatun thayyibatun warabun ghafur warahmah. Baik, mungkin itu kata-kata penutup, dan sebagai biasanya kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW setiap dalam majelis
kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.